Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah dasar sistem kontrol, kita akan lanjutkan. Nah, di sini dari materi PowerPoint sudah saya upload dan sudah Anda download. Ini backblash yang sudah kita pelajari. Ya, nah, kita sekarang masuk ke fungsi transfer atau transfer function dan diagram blok. Ini saya kira sudah dipelajari kita minggu sebelumnya. Beberapa contoh sistem fisik, listrik, mekanik yang kemudian untuk analisis matematisnya nanti dimodelkan, disusun dalam bentuk masing-masing transfer function kemudian digabungkan. Ya, ini contoh yang dicontoh sebagian kecil untuk sistem elektrikal di listrik, komponen elektronik ada R, C, L ya, sudah kita bahas ya, kemudian contoh ada suatu rangkaian seperti ini LRC, kemudian sebagai input port di sini EI, kemudian outputnya di sini EO. Nah, kemudian ada arus masuk I ya. Maka model ini bisa disusun dalam bentuk fungsi alih yang ini EO per EIS ya, EOS per EIS. Nah, semuanya disusun dalam bentuk Laplace ya ini. Akhirnya bisa ketemu super LCS kuadrat plus LCS plus 1. Ini sudah kita bahas minggu sebelumnya. Nah, kemudian sistem yang dipasang secara cascade ya. Jadi ini sistem 1 di seri lagi tambah dengan sistem 2. Nah, ini juga bisa disusun nanti modelnya E1 ini input ya. Nanti anggap adalah outputnya ada di sini di V1. Nah, sekaligus ini sebagai input untuk sistem yang kedua. Nanti outputnya ada di C2 atau EO. Jadi nanti bisa dicari rumusan untuk loop E1 nya, kemudian di sini ada I2, I1 I2 ya, kemudian EO. Nah, kalau kita lihat dari tegangan input EI, berarti loopnya ini, arus yang lewat di sini adalah E1. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff tegangan, EI itu sama dengan VR1 VC1. Nah, VR1 berapa? VR1 kan jelas I1 kali R1. I1 kali R1. Ya, V sama dengan I kali R. Kemudian yang VC1 berarti nilainya adalah seper C1 integral arus yang lewat di C1. Arus yang lewat di C1 di sini adalah I1 arahnya ini masuk dan I2 arahnya keluar, sehingga di sini seperti C1 integral I1 min I2 dalam kurung dt, nah, plus yang tegangan di R1 ini E1. Kemudian yang di tengah ini kan loop tertutup. Total tegangan di sini kalau loop tertutup itu 0 ya, hukum Kirchhoff tegangan. Berarti yang di sini itu komponennya apa saja? Komponen tegangan di R2, komponen tegangan di C2, komponen tegangan di C1. Nah, sekarang kita susun ini ya, tegangan di C1 ditambah dengan tegangan di R2 ditambah dengan tegangan di C2 sama dengan 0. Karena ini loop tertutup, hukum Kirchhoff tegangan. Nah, sekarang untuk tegangan di C1 ini arus yang lewat adalah I1
berlawanan arah dengan I2 nih ya. Sehingga ini integral C1 integral seper C1 integral I2 dikurangi 1 dt plus yang ini. Tegangan yang lewat R2 ini cuma I2 sehingga di sini R2 kali I2. Kemudian ditambah dengan seper R2 seper C2 integral yang lewat di sini cuma I2 ya, seperti I2 dt. Nah, kemudian yang di output E0 di sini ya cuma sama dengan C2 nya, tegangan C2 yaitu seper C2 integral I2 dt sama dengan E0. Nah, berikutnya kita sudah mempunyai EI, ini yang di tengah, EO, sehingga bisa disusun dalam bentuk Laplace ini ya, dengan menganggap kondisi awal 0 semua. Nah, ini karena ketemunya ini. Nah, seper C1S kali I1S dikurangi I2S ditambah R1 I1S sama dengan EIS seper C1S kali dalam kurung I2S min I1S ditambah dengan R2 I2S ditambah dengan seper C2S kali I2S sama dengan 0. Kemudian yang terakhir persamaan ketiga, seper C2S kali I2S sama dengan E0S. Nah, sekarang tiga persamaan ini kita substitusi. Contoh, substitusi eliminasi. Contoh, I1S dari persamaan yang di atas di sini 30 dan di 31 ini kan ada I1S ya, I1S. Kemudian kalau kita susun output per inputnya di sini kan berarti inputnya ini ya, outputnya ini ya, nanti hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi seper R1 C1S plus 1 kali R2 C2S plus 1 tambah R1 C2S, atau bisa diurai lagi yang di bawahnya ini. Nah, ini kalau kita cermati dari yang S ini ya, pangkatnya pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Ini berarti sistem order 2. Yang berikutnya, nah, sistem mekanik. Sistem mekanik, misalkan suatu kendaraan yang ada beban, ada peredam kejut, ada pegas. Ini juga bisa disusun menjadi sebuah sistem model untuk mekaniknya seperti ini. Ini kan hukum fisikanya kan hukum Newton ya. Gaya F itu sama dengan M kali A. Ya. M-nya di sini setelah M-nya kalau kendaraan ini kan ini M. Kemudian A itu percepatan. Nah, percepatan itu adalah ini jarak diferensial dari jarak kuadrat per dt kuadrat. Jaraknya adalah ini simpangan Z ini ya, oleh masukan U. Ini contoh kendaraan ini kalau kita beri masukan U, F kayak U kan akan meluncur ke sana ya, Z. Nah, Z-nya ini ada simpangan berapa, itu dinyatakan sebagai percepatan ini. Nah, kemudian total gayanya adalah ini ada bekas, ada shock absorber. Ini ya, menurut hukum fisika kan ada konstanta kelembaban, kemudian konstanta bekas, turunan jarak Z, turunan
gaya U. Nah, kemudian ini yang di bekasnya, sehingga nanti hasil akhirnya kan ini ya, ini Laplace masuk di sini. Nah, ini dari ini ke sini kan pakai Laplace itu, yang masih ingat, D per dt itu jadi S ya. Jadi kalau D kuadrat per dt kuadrat ya S kuadrat. Kemudian ini dj per dt jadi ini d per dt kan jadi S. Ini ya. Kemudian ini z-nya jadi js. Ya. Seperti itu. Ini dan seterusnya hasilnya ini. Ini untuk sistem mekanik ya. Jadi nanti kalau ada nilai konstanta bekas, massa, kemudian konstanta ini soal huruf B, maka nanti bisa dimasukkan sini menjadi sebuah nilai angka yang bisa dilihat modelnya. Ini kalau model dalam bentuk state space ya, ini untuk sistem kendali modern nanti dimodelkan dalam bentuk matrik A, matrik B, ya, matrik A, matrik B, matrik state-nya, matrik C sini. Saya kira dilewati. Kemudian, nah ini contoh latihan. Jadi nanti bisa dikerjakan sendiri untuk latihan. Find differential equation to describe the network in figure gambar 211, network in figure scope ya. Jadi ini intinya nanti inputnya U, outputnya Z, inputnya U, outputnya Z yang di sini. Silakan dicari rumusannya. Nanti sama ini caranya, diubah ke dalam bentuk Laplace dulu. Nah, misalkan ada arus masuk I, nanti bisa dikerjakan mudahnya. Berikutnya model fisik. Nah, ini yang sistem kendali blok umpan balik ya, balik blok diagramnya. Ini R itu reference atau setting point, ini E itu error, ini controller pengendali, misalkan dimodelkan G1S, outputnya U masuk ke plan G2S, outputnya C. Nah, C ini sebagian itu dilihat ya di sensor ya, HS masuk ke bagian di sini adalah pembanding ya. Jadi referensi setting point dengan yang dilakukan balik kita bandingkan atau dibandingkan oleh sistem ini ya. Selisihnya kan error. Error ini ya sebagai sinyal input ya, sinyal input bagi pengendali. Nah, itu sama ya, ini dibuat seperti ini, input pembanding error dikuatkan atau controller ini ya, controller nanti sini macam-macam, aktuator, plan, output dibalikkan sensor dan seterusnya. Ini juga sama, misalkan tadi G1, G2, HS. Nah, ini kalau misalkan lebih detail ya, jadi sebenarnya yang masuk ke plan itu ada sinyal gangguannya, jadi ada disturbance sinyal ini. Kalau tidak ada ya berarti 0, ini ada, tidak dianggap. Penjelasannya ini RT, reference, signal error, U, C, dan seterusnya. Ini kaidah blok diagram sudah kita bahas dan sudah menjadi quiz ya ini ya. Kemudian jadi kalau ini inputnya A, sistemnya GS, outputnya B, maka B bisa dicari dari input kali sistem. Nah, kalau ini selisih
A-nya positif, B-nya negatif, maka C yang di sini outputnya ya A min B ini ya. Contoh yang diagram blok seperti ini summing point penjumlah. Kalau nanti ini positif negatif ya berarti penyelisih ya. Kemudian ini branch titik cabangnya. Ini cascade, jadi ada G1, G2 di seri. Maka output C ini adalah input kali transfer function G1 kali transfer function G2. Input kali G1, G2. Kemudian yang ini di paralel ya. Maka yang output di CS ini adalah RS kali G1 ditambah RS kali G2. Nah ini kalau contohnya tadi ya ada umpan balik, jadi disebutnya di sini kalau bagian open loop transfer function itu bagian sini B dibagi B ini ya dibagi ES itu sama dengan GS kali HS. Bagian open loop transfer function, bagian feed forward transfer function atau umpan majunya. Ini loop tertutupnya. Kalau feed forwardnya, loop majunya adalah ini C per E sama dengan GS. Nah sehingga nanti ini kalau kita otak-atik semua dari penjelasan sebelumnya ya, E sama dengan RS dikurangi BS, C sama dengan ES kali GS, B sama dengan CS kali HS. Nah, kalau semua disusun nanti akhirnya seperti ini. Nah ini nanti Anda buktikan ya, halaman 55 yang seperti ini, bahwa output per input dalam sistem kendali umpan balik negatif feedback control system. Nah, apa negatif ini kan, nah yang dibalikkan nanti ini negatif ya. Jadi sama dengan GS plus per 1 plus GS HS. Nah itu ya. Ini saya akan Anda buktikan nanti bahwa rumusannya sistem kendali umpan balik negatif umpan balik seperti ini. Ini dihafalkannya ini. Karena nanti kita akan pakai terus sistem ini. Nah ini contoh berdasarkan rumusan yang ini, maka Anda bisa cari misalkan G-nya berapa. Inputnya 2, outputnya 9, dibalikkan 0,2, diselisihkan dengan di sini, maka bisa Anda cari G-nya sama dengan berapa. Silakan Anda dicoba sendiri. Dan juga sama. Ini tentang Z per U, Z per U di sini. Ya, saya kira itu untuk kuliah dasar kontrol. Ya, kali ini yang kita bahas tadi itu adalah dari fungsi transfer, kemudian ada diagram blok dan diagram blok tadi ya. Saya kira itu. Silakan untuk bahan latihan ya di operator sendiri yang ini halaman 48, halaman 55, 56, 57 dikerjakan secara mandiri. Nanti hasilnya didiskusikan dengan teman yang lain. Tapi untuk bahan presensi kuliah Anda kerjakan yang salah satu dari tadi itu ya, ditulis soalnya kemudian dikirimkan ke sistem saya sesuai dengan, atau ke nanti arahan saya sesuai dengan arahan saya. Kalau lebih tepatnya ya nanti bisa disimpan
kirim ke on saya. Ya, demikian saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.